Haleluya, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan baik, sehat, penuh semangat, dan never give up. Jangan pernah menyerah. Bagian firman Tuhan hari ini membahas satu peristiwa yang sangat luar biasa karena saya tahu hari ini seluruh gereja di dunia ini merayakan pencurahan Roh Kudus, Hari Raya Pentakosta. Nah, kita akan melihat dari sisi Alkitab yang menyatakan atau yang memperlihatkan orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami yang namanya pencurahan Roh Kudus. Perlu kita ketahui latar belakang daripada orang-orang percaya, karena di dalam perjanjian lama Roh Kudus hanya ada pada orang-orang yang Tuhan pilih, seperti pada raja, nabi, imam, ya, pokoknya orang-orang yang spesial. Dan ketika orang-orang itu mungkin juga memungkiri Tuhan atau tidak setia, maka Alkitab menulis beberapa tokoh. Di situ dikatakan maka roh Tuhan meninggalkan dia. Tetapi saudara dan saya yang hidup di zaman kasih karunia ini, ketika Kristus sudah ada, naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus, maka saya dengan penuh keyakinan mengatakan setiap orang yang mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, atau menerima Yesus sebagai Sang Juru Selamat, saya yakin Roh Kudus ada dalam hidup orang itu. Nah, kita akan belajar apa yang bisa ditampilkan oleh orang yang memiliki atau sudah dikendalikan oleh Roh Kudus. Yang pertama-tama, orang-orang yang mengklaim dirinya sudah mempunyai Roh Kudus atau hidup di dalam pimpinan Roh Tuhan, Roh Kristus, dia akan menjadi ciptaan yang baru. Alkitab menulis yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Pada bagian lain di dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalamku. Bagian lain lagi dikatakan, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Itu adalah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Jadi yang pertama cirinya, seseorang yang menerima dirinya atau membiarkan dirinya dikuasai oleh Roh Kudus, dia akan menjadi ciptaan yang baru. Tahukah saudara, ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, Petrus yang tadinya seorang penyangkal menjadi begitu luar biasa, berapi-api menjelaskan tentang Yesus. Petrus bisa berkhotbah begitu panjang, dan bahkan dalam khotbahnya dia menggugah banyak orang, dan Alkitab mencatat 3.000 orang bertobat. Jadi inti pertama seseorang menerima Kristus, dia mengalami perubahan hidup. Identitasnya dari identitas warga dunia menjadi warga surga. Dia selalu akan menampilkan hal-hal yang berbeda ketika dia sudah sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Jadi hari ini ketika kita merayakan pencurahan Roh Kudus, janganlah terus kita berbicara yang supranatural, tetapi yang natural, yang kita injak di bumi ini. Orang boleh melihat bahwa identitas kita adalah warga negara